Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8, yaitu materi ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Dalam kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita jelaskan yaitu yang pertama, satu, melalui metode tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian infak dengan tepat. Yang kedua, melalui metode demonstrasi, peserta didik dapat membacakan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah dengan tartil. Dan yang ketiga, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Ya, materi yang pertama yaitu makna infak dan sedekah. Apa itu infak? Infak ialah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Seperti halnya kita mengeluarkan harta kita untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk infak, karena harta yang dikeluarkan itu untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Kalau sedekah ini memiliki pengertian yang sama dengan infak, tapi tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Selanjutnya, Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Itu adalah ayat 15-18 Quran surat Al-Fajr. Sekarang terjemah dari Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Ayat 15 memiliki arti, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka ia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat 16,
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Ayat 17, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ayat 18, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Itu terjemah dari surat Al-Fajr ayat 15-18. Sekarang tinjuan ayat. Quran surat Al-Fajr ayat 18-18. Yang pertama yaitu surat Al-Fajr adalah surat yang ke-89. Surat ini turun di Mekah. Makanya surat Al-Fajr termasuk surat Makkiyah. Biasanya surat Makkiyah berisi seruan agar manusia berakhlak bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Karena secara umum dulu orang-orang Mekah zaman jahiliyah memiliki akhlak yang buruk, suka berjudi, mabuk-mabukan, dan menyembah selain Allah atau menyembah berhala. Pada zaman jahiliyah juga orang Mekah berprofesi sebagai pedagang. Cara berpikir mereka itu bersifat transaksional yang berpedoman pada untung dan rugi. Maka orang-orang Mekah itu susah diajak dialog, apalagi diajak gotong royong. Susah menerima seruan untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah. Karena mereka menganggap bahwa semua itu tidak menguntungkan. Maka dengan surat Al-Fajr ini Allah menceritakan kepada orang-orang Mekah adab yang dialami oleh kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun karena tidak beriman kepada Allah. Secara khusus ayat ini diturunkan sebagai peringatan kepada orang-orang Mekah agar meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi rizki. Semua rizki yang kita peroleh itu semuanya dari Allah. Selanjutnya kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18. Dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 ini menerangkan kecenderungan manusia merasa mulia dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa hina dengan kesempitan rizki yang diberikan oleh Allah. Maka menghadapi dua kondisi yang seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain, apalagi kepada manusia. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah kita bersyukur, dan kalau kita disempitkan rezeki kita, maka hendaklah kita bersabar. Karena hanya Allah lah yang Maha Pemberi rezeki. Kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa, cuma menerima apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama tentang rizki, semua sudah dibagi dengan ketentuan Allah. Kemudian dalam surat Al-Fajr ayat 17-18 ini Allah mengisyaratkan agar manusia memuliakan, menyayangi, dan memperlakukan anak yatim dengan baik. Keutamaan menyayangi dan memperlakukan anak yatim dengan baik akan diberi kemuliaan besok di surga berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah. Amin. Allahumma amin.
Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.